Saya rela dengan Soekarno, dengan Presiden pemimpin besar revolusi. Itu tugas kita ya tugas untuk Soekarno. Tahu-tahu di asrama saya diambil oleh Untung. Jam 10 malam saya supaya membawa senjata, 2 pistol, cung 1, 10 banyak. Terus dibawa ke tempatnya Tommy, rumah sakit, ke sana. Laporan, Pak Latif dengan Untung laporan bahwa besok ada ini. Tahu-tahu Pak Harto diam saja. Besok ada ini begini kudeta gitu. Tommy itu kan sedang bikin sop, kaki Nini Harto kesiram terusan di rumah sakit itu. Pak Latif dengan Pak Untung masuk ke rumah sakit, saya enggak, saya dengan supirnya dengan yang di luar. Tahu-tahu kan di SPAD itu kan, itu Selayang Pandang itu, tapi saya bawa ke sana, Lubang Buaya. Tidak tahu menang urusan apa, ini saya juga kaget. Tahu-tahu begini. Ada sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran sampai sasaran 7. Tahu-tahu 7 jenderal itu gitu. Baru ngerti itu setelah jenderal pada datang sudah diculik. Cakrabirawa dan peristiwa gerakan tanggal 30 September. Ditulis oleh Deviana Doorosa. Resimen Khusus Cakrabirawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Nomor 211 PLT 1962 tanggal 5 Juni tahun 1962. Cakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas Detasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan Batalion Kawal Kehormatan. Pembentukan Cakrabirawa merupakan tanggapan strategis atas upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1962 saat Presiden bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitur Rahman di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai suatu resimen khusus, Cakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Dalam suatu wawancara dengan Benedict Anderson dan Arif Jati, mantan komandan peleton Cakrabirawa, Sersan Mayor Bungkus menceritakan sulitnya rangkaian tes yang harus dijalani oleh seorang prajurit ABRI untuk dapat bergabung di Cakrabirawa. Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekadar mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion, Resimen Khusus Cakrabirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu yang berhasil lulus dari rangkaian tes seleksi. Keketatan tes seleksi Cakrabirawa tampak dari data bahwa hanya 3-4 prajurit dari satu kompi suatu batalion yang berkualifikasi rider atau paratrooper atau airborne yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi. Letnan Kolonel Untung yang berperan sebagai pimpinan militer gerakan tanggal 30 September misalnya, dari tahun 1954 sampai tahun 1965 bertugas di Batalion 454 Banteng Rider yang memiliki kualifikasi Paratroop Airborne. Pada tahun 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam Operasi Naga yang mengawali tahap infiltrasi penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto. Atas keberaniannya dalam Operasi Naga, Untung bersama LB Murdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari tahun 1965, Letkol Untung yang saat itu menjabat Komandan Batalion 454 Banteng Rider dipromosikan menjadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Kualifikasi khusus yang dimiliki Cakrabirawa tidak langsung menjadikan Cakrabirawa suatu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kompi Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Satudul Arif dipilih menjadi penjuru pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal karena kesatuan ini berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah markas besar AD, sehingga saat melaksanakan operasi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari para jenderal TNI Angkatan Darat.
Keterlibatan Cakrabirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan AD lainnya yang bergabung dalam gerakan tanggal 30 September yaitu Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade 1. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat pasukan Pasopati. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan istana dan kantor RRI. Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak 1954. Saat gerakan tanggal 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuncoro Judowijoyo yang menjadi Wakil Komandan Batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade 1 Kodam Jaya Kolonel Alatif yang juga berperan dalam gerakan tanggal 30 September diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1963, Brigade 1 merupakan bagian dari Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduat yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454. Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan AD dalam gerakan tanggal 30 September, pusat jejaring gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Rider. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir gerakan tanggal 30 September adalah Batalion 454. Karir militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Cakrabirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan 1 Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Rider langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Murtopo. Penugasan ini terjadi pada akhir tahun 1952 saat Banteng Rider digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Kesatuan Banteng Rider sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni tahun 1952. Sebagai Komandan Brigade di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam. Kesatuan Banteng Rider bentukan Ahmad Yani ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada tahun 1961, Batalion 454 dan Batalion 530 dijadikan bagian dari Caduat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Caduat yang dibentuk oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution ini ditingkatkan menjadi Kostrat pada Februari tahun 1963. Sebagai pimpinan Kostrat, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 dan Batalion 530 untuk berpartisipasi dalam perayaan tanggal 5 Oktober tahun 1965. Sebagai Panglima Kostrat, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional AD dan memimpin operasi penumpasan gerakan tanggal 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrat memerintahkan pasukan Baret Merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan Baret Hijau Batalion 454. Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan gerakan tanggal 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Murtopo yang juga alumnus Banteng Rider. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik militer Orde Baru.